Indonesia, Bang Leman, makasih. Lah, hitam lagi. Fikri Dita. Iya. Bang Leman, Kak Fikri. Lagi bahas apa? Putih. Enggak, tadi tuh bahas teh, minum teh gitu. Jadi anak tuh jangan dikasih teh kalau kecil, soalnya ada lewat di TikTok gitu kan, karena itu menghambat pertumbuhan. Jadi boleh dikasih teh tuh di atas usia 18 tahun. Ya kan kita budaya minum teh itu kan kayak anak-anak sebelum berangkat sekolah kan minum teh, atau kita lebaran ke rumah siapa minum teh gitu kan. Ternyata anak kecil tuh belum boleh gitu loh. Bukan berarti ini jangan banyak-banyak gitu loh, jangan berlebihan. Karena itu menghambat pertumbuhan otak dan tulang gitu. Mama Feni, sayang Feni, berarti sayang anak ya, sayang Feni. Kalau Bude Waljina tadi kan bilang apa montok kebanyakan teh ya. Tehnya campur gula Bude. Kalau teh doang sih nggak ini ya, nggak bikin gemuk ya. Cuman memang ada beberapa artikel yang ngomong kayak gitu sih. Kurang baik untuk kesehatan kalau terlalu over gitu. Iya. Iya kan? Ya kalau kita udah tuh. Kalau kita udah dewasa nggak apa-apa Lunar. Maksudnya tuh kayak anak-anak loh. Maksudnya tuh ya kita tuh di apa ya, salah ini gitu loh. Jangan-jangan Enggak, kalau udah minum teh itu anak biasanya nggak mau minum susu. Nah iya. Karena udah ngerasa enak gitu. Enakan minum teh, segeran minum teh dibanding susu. Biasanya begitu gitu. Kalau udah anak-anak udah kena teh, dia nggak jadi kurang doyan susu, bahkan bisa jadi memang nggak doyan gitu. Belum lagi dia di jajan yang ada teh-tehnya, minuman ya kan. Kalau Mas berdua masih suka susu, suka banget Bude. Aku susu terus sehari 3 kali ya. Makanya bule-bule kalau pagi itu anaknya kalau nggak susu, kalau nggak jus gitu ya. Jarang banget kita ngelihat mereka tuh yang kayak budaya teh gitu loh. Teh mengandung tannin yang menghambat penyerapan vitamin dan mineral penting yang dibutuhkan. Iya, ada beberapa ya artikel yang ngomong. Tapi kalau terlalu over juga bisa menyebabkan cancer kan? Iya. Gitu. Makanya nggak tahu deh. Ya pokoknya intinya semua tuh jangan over lah. Maksudnya kontrol juga. Anakku masih suka merek tertentu ya. Pokoknya bocah, apalagi bayi ya, balita ya, di bawah 5 tahun kalau udah kena teh, dia jadi kurang doyan susu. Iya. Teman-teman yang baru gabung selamat datang ya di room ini. Salam kenal dari kita. Belum susunya lagi, susu harus yang gimana dulu. Kalian harus lihat tuh yang apa kadar gulanya gitu-gitu loh. Minum kopi hitam dari kecil karena nenek ngopi. Emang iya minum kopi dari kecil. Makanya anak kecil nggak bisa minum teh, air tajin aja. Iya pokoknya kalau bocah jangan, nggak disarankan untuk minum teh sih sebenarnya sih. Sampai sekarang aku masih doyan susu. Susu apa Pak? Dan nanti kalau temen-temen nih punya anak nih ya kan, ya sudah tahu ya kan, coba jangan dibudidayakan gitu. Dia mengandung omega 3. Omega 3 emang apaan? Itu kan adanya di ikan ya. Susu bubuk itu zat yang gizinya paling rendah dibanding proses susu lainnya. Berarti susu cair enggak ya? Susu bubuk itu zat gizi yang paling rendah. Kenapa kira-kira ya Lun? Kenapa kira-kira paling rendah? Apakah prosesnya? Ya kalau bisa dibilang emang susu yang paling Mending tinggi kokop aja langsung dari sapinya.
Dia tuh mau ngomong bukan dari sapinya, langsung dari tempatnya gitu. Tapi dia plesetin dari sapinya kan. Susu dingin nggak ada rasa karena proses panjang kan menghilangkan Susu semua yang di dingin, kandung. Iya, pemrosesannya kan ya. Langsung dari kalian mau gue kokop? Nggak ada. Ardi, welcome Ardi. Susu kambing kalau doyan juga bagus tuh. Yang langsung. Susu kambing juga bagus. Cuma mungkin agak bau ya teman-teman. Tapi gue sih suka aja ya. Susu kambing agak bagus dan cenderung lebih mahal. Iya. Susu kambing tuh apalagi kambing liar kan. Kambing liar, kuda liar, sorry. Kambing liar. Kambing liar si Maven dong. Mbak. Jangan-jangan mbak yang di dekat rumah gue itu mereka iniin susu lagi ya. Gue nggak ngeliat lagi. Khasiatnya apa? Nggak tahu ya. Penderita kanker tuh kebanyakan minumnya susu kambing. Sama ini juga loh, apa namanya, tenaga gitu ya. Dia kan lebih kenceng ya. Masuk ke buat stamina gitu-gitu loh. Makanya kan ada orang bilang kalau minum susu kambing kalau darah tinggi, hati-hati takarannya gitu loh. Nggak tahu, penderita kanker tuh kebanyakan minumnya susu kambing. Susu kambing. Bude jadi kesindir bahas-bahas susu. Waalaikumsalam kak. Bude kan Bude kan montok. Waalaikumsalam. Yang kesindir cuman Bude ya, yang lainnya enggak berarti. Tan Dewi, yang lain kayaknya kurang ya Bude ya. Coba aja visit tuh profilnya Bude teman-teman. Lihat aja tuh profilnya. Tapi kalian percaya nggak kalau tubuh kita bisa recovery sendiri? Percaya gue, percaya. Bisa, asal belum ada yang rusak. Iya, selama Iya. asupannya benar. Makanya gue bilang selama belum ada yang rusak, itu kita bisa recovery sendiri. Gitu. Makanya kan gue sering bilang kan, segala obat tuh ya diri kita sendiri sebenarnya. Gitu. Obat yang kita ambanin, obat yang kita minum tuh ya udah. Kalau reaksinya habis ya penyakitnya nongol lagi. Yo sampai angel cari ukurannya. Iya, jadi banyak yang bekerja tuh ketika kita lagi tidur kan, itu tuh banyak banget tuh apa namanya, recovery-nya. Makanya disarankan tuh tidur yang jam-jam 11 tuh udah tidur kan. Itu kan dia recovery sampai jam 2 malam tuh. Waalaikumsalam Bani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ada yang buang Jadi kalau- toksik gitu-gitu kan. Kalau jantungan minum obat jantung tapi tetap ngerokok ya tetap sama aja. Gimana ya kalau masalah rokok ya? Gue sendiri juga memang perokok, tapi gue juga sadar kok bahwa ngerokok itu sebenarnya gak bagus gitu, gak bagus. Cuman gimana ya ngomongnya? Ada beberapa kasus yang memang, lu tau nggak? Nafas yang bener tuh dari rokok lo. Jadi cara nafas yang bener tuh kita aja kan belum tahu nih cara nafas yang bener tuh. Gimana coba? Itu bisa belajar dari rokok gitu. Kan banyak Tutorial orang yang bernafas. Yang nafas tuh asal kan, yang penting nafas gitu. Coba, nafas yang bagus itu kan sebenarnya ketika kita ngerasanya perut kita ngembang. Jadi hirup, perut kita ngembang, terus keluarin gitu. Itu nafas yang benar. Gua tahu ini dari Aderai. Padahal Aderai itu bukan perokok ya. Aderai itu atlet binaraga yang bukan perokok. Tapi dia sendiri pun ngomong kalau bahwasanya nafas yang bener tuh ya dari perokok itu. Enggak, gue nggak nyaranin ngerokok gitu. Karena gue tahu rokok itu nggak baik gitu.
Tapi bukan berarti buruk ya. Nggak baik itu bukan berarti buruk. Semuanya tuh gini loh, kalau gue rasa ya, kita makan banyak pun sebenarnya nggak masalah guys, asal kita tetap imbangin dengan sesuatu yang keluar, misal olahraga. Kalau cuma makan-makan doang nggak olahraga, makan banyak nggak olahraga, itu tetap numpuk jadi penyakit. Semua itu harus diimbangin sebenarnya. Dek, kata Kak Neni gini, Dek Lunar kok ngomong gitu sih? Dek Lunar, nggak gitu maksudnya Mas Wijaya, Dek Lunar. Tapi dokter yang dikonsulin sama kita sebenarnya enggak ada yang bagus, ngerokok nggak bagus. Jangan sampai gue bilang tutorial bernafas, yuk kita ngerokok. Gue nggak bilang rokok bagus loh ya, enggak. Gue nggak pernah bilang rokok itu bagus. Gue tahu kok rokok itu nggak bagus, tahu. Galera sesuatu yang boleh benda, seyo mas. Iya, tapi semua itu harus dimbangin. Asal ngerti ya, maksudnya ngerti ya, paham ya. Udah tahu makan banyak itu nggak bagus sih, misalnya gitu. Makan sembarangan juga nggak bagus, tapi nggak pernah olahraga terus gimana? Ya sama. Gitu. Peredaran darah tersumbat. Tubuh kita tuh bisa ngeluarin racun kok, gitu. Bisa juga ngeluarin racun. Tubuh kita mengeluarkan racun. Kalau kalian jilat-jilat kita, kalian keracunan. Gimana sih? Tapi ada yang bilang kok rokok nggak bagus adalah persaingan bisnis. Ya selagi pabriknya masih buka, makanya dia ngerokok terus, kan ada yang bilang gitu. Waalaikumsalam Kak Yura. Mas Nikus Jaya sarapan ya Bude ya. Ya badannya lemo ya, kebanyakan makan. Sebenarnya perokoknya nggak apa-apa, asal yang deket-deket aja. Iya. Iya bener semua lah. Ngerokok harus diimbangi dengan minum kopi. Tambah lagi. Kalau ngomongin masalah umur, kembali lagi ya, orang-orang di desa tuh banyak kok. Tetangga-tetangga gue tuh yang usianya hampir 100 tahun perokok berat juga banyak. Temen gue yang gak ngerokok meninggal muda juga ada gitu. Makanya semua itu harus dimbangin. Tahu kenapa? Karena mereka ke sawah tiap hari, nyangkul gitu kan. Aktivitas fisiknya tuh imbang gitu loh guys. Ya itu, kita pun juga harus sadar gitu kan. Mereka kan sambil olahraga perutnya aja six pack. Iya makanya semua harus dimbangin. Gak usah ngerokok deh, makan aja. Makan terlalu over nih. Jadi gak imbang antara lemak, kalori ya, terus protein, karbo. Itu juga sebenarnya bahaya buat tubuh gitu. Banyak penyumbatan darah di situ kan nantinya kalau lemak terlalu numpuk. Itu pun juga bahaya sebenarnya gitu. Tapi kita sadar nggak untuk mengeluarkannya gimana? Bang Minu. Itu kan kita nggak sadar. Gitu. Banyak yang belum punya kesadaran ke situ. Kalau mereka mana-mana jalan kaki udaranya masih bagus, kadang jalan aja pakai sendal grounding everyday. Kan bangunan tuh ngerokok. Tapi six pack nggak mati-mati kecuali laki nggak ngerokok, menepatkan sisi laki ragukan. Wah Bude 80 tahun. 80 tahun ya. Insya Allah ya Bude ya. Pengalih, kalau penghilang tuh sebenarnya enggak Enci, pengalih. Jadi pengalih aja gitu. Kalau bangunan itu Mars itu pasti baik. Iya, karena mereka nggak kemana-mana jalan kaki. Iya makanya semua itu harus dimbangin ya. Gitu. Coba kalian makan tiap hari makan santan aja. Tiap hari makan santan selama 2 minggu. Selama 2 minggu nggak ngapa-ngapain, coba pasti akan ada perubahan dalam tubuh. Kenapa orang usia di atas 30 tidak disarankan karbohidratnya berlebihan? Karena rambut bisa cepet rontok, kulit muka gampang berkerut. Makasih Mbak Nen. Banyak kok, maksudnya apa ya, karbohidrat yang berlebihan tuh sebenarnya juga bahaya guys. Nasi, kentang gitu. Makasih Mbak Nen.
banyakin buah, banyakin protein itu lebih baik sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita kalau nggak makan nasi kan nggak kuat ya. Iya, kalau kebanyakan karbohidrat gitu kok. Serius. Kulit muka, bukan cuma kulit muka ya, kulit itu. Raka. Kalau terlalu kebanyakan karbohidrat di atas 30, itu pasti akan terjadi perubahan secara signifikan. Makanya harus diimbangin. Sebenarnya makan nasi banyak pun nggak masalah gitu, tapi harus diimbangin sama olahraga gitu. Ntar siang makan nasi padang. Jangankan nanti siang, tadi lo aku makan nasi padang sarapanku. Karena tadi pagi aku lari ya, Mbak. Tadi pagi aku lari lumayan jauh sih gitu. Lari ya, bukan jalan ya. Jangankan nanti siang, tadi pagi udah makan nasi padang lo. Udah nggak makan nasi, ganti rebusan kentang telur. Ya, memang kadang-kadang kita kan maksudnya kesadaran ya. Kita tuh udah berumur segini nih, kita harus ngapain gitu kan. Jangan kita merasa masih muda terus pada akhirnya dol gitu kan. Ngerasa masih muda terus, pokoknya makan apa aja dihajar gitu. Terus nggak ngelakuin apa-apa gitu. Itu kan ya buah dari kesadaran itu sebenarnya. Jangan merasa muda terus juga gitu. Iya Mbak, saking laparnya aku. Saking laparnya makan nasi padang aja deh. Bang Nick ngerokok sambil ngopi nggak boleh loh. Ya nggak bisa lah. Lagi ngisep rokok terus sambil ngopi ya nggak bisa lah, Bang. Kita dipingin jogging mas punya. Aku jadi ngiler. Aku lagi makan jeruk. Iya. Yang bisa ngeluarin racun dari dalam tubuh kita tuh apa sih? Keringat. Terus ya pokoknya yang keluar dari kita kan punya berapa lubang, coba dicek. Manusia tuh punya berapa lubang coba? Ya itu tadi. Kita bisa ngeluarin toksik tuh dari situ gitu kan. Dari keringat, dari lubang-lubang itu gitu. Gue lupa lagi. Dari olahraga gitu. Dari olahraga ada 9. Pori-pori apakah termasuk lubang? Ya lubang lah. Tapi kalau itu lubangnya beda ya. Makasih Bude. Sebenarnya olahraga tuh nggak sulit guys. Semua tergantung niat. Nggak usah lama-lama, 15 menit, 20 menit tuh bisa. Semua tuh kembali lagi ke diri sendiri. Makasih Bude, berkah selalu, sehat terus. Kembali lagi ke diri sendiri ya. Jadi kalau kita berasa berat olahraga, ya udah tai chi gitu. Insya Allah Bude. Terima kasih Bude Waljina. Tai chi kalian bisa niru gerakan tai chi kok. Lihat di YouTube itu gerakan yang tidak berat. Olahraga tapi nggak bikin males, itu asik. Itu tai chi. Kalau kalian mau olahraga tapi kok males nih, kok berat banget, kayaknya mau nge-gym, mau lari kok gitu kan. Coba tai chi deh. Tai chi tuh apa ya? Kayak melenturkan sendi-sendi kita. Apa ya? Kan ada hambatan-hambatan, ada sumbatan-sumbatan di sendi. Terus di mana? Itu bisa dilakukan dengan tai chi, di nafas gitu. Olah nafas itu juga penting. Budi olahraganya jalan setiap pagi. Ya, kalau jalan aku juga jalan Budi tiap pagi. Kalau lagi pengen jalan-jalan, kalau pengen lari-lari gitu. Tergantung berat badan ya. Apa yang dikonsumsi kemarin tuh mempengaruhi olahraga gue hari ini. Misalnya kemarin aku makan yang berat-berat, hari ini aku pasti lari. Tapi kalau kemarin aku ngerasanya proteinnya lebih banyak, hari ini aku jalan gitu. Tapi Bude hebat loh, udah 79 tahun tapi nggak gaptek, masih nyambung gitu ya, masih olahraga. Orang dulu bagus-bagus ya ininya, pola pikirnya, pola makannya, olahraga. Karena nggak pikir macam-macam. Karena nggak pikir macam-macam. Kenapa ya Ji ketawa? Olahraga di waktu siang, hari bagus enggak? Gini, olahraga kebanyakan atlet binaraga itu kalau berjemur tuh siang. Kalau lari siang. Kenapa siang? Ketika siang itu dia menyerap garam yang ada di dalam tubuh kita tuh lebih banyak. Makanya badannya kering-kering. Kalau mau ngeringin badan,
itu disarankan untuk olahraga siang atau berjemur siang hari. Apalagi tanpa baju ya, misalnya telanjang dada gitu. Kalau cowok itu, kalau cewek jangan. Itu atlet binaraga sering ngelakuin itu, gitu. Kalian kan kadang-kadang lihat kan, ini orang siang-siang lari ngapain ya gitu kan. Ini orang siang-siang berjemur ngapain ya? Ya itu sebenarnya. Mereka sedang mengurangi zodium di dalam tubuh mereka. Selain kering dan juga gosong ya itu resikonya. Tapi kebanyakan mukanya ditutup kok. Mukanya ditutup pakai jemper gitu. Bukan gosong lagi ya, gue pernah ngelakuin itu jadi ungu tau gak? Gue pernah kayak gitu 2 bulan ya, jadi ungu bukan hitam lagi, serius. Efek ultraviolet gimana bang? Makanya ini bang, pakai jemper, pakai jaket gitu. Ungu nggak tuh? Kok. Ya saking hitamnya jadi ungu, serius. Gue udah jadi kayak orang yang berbeda gitu, karena otot itu akan terlihat ketika kita legam, lebih keluar. Zat garam zodium yang ada dalam tubuh kita tuh jadi kalau mereka menipis itu ototnya akan lebih terlihat gitu. Itu air juga termasuk air, termasuk apa itu diserap ketika kita siang hari. Iya, lagi COVID kan jemur badan juga kan. Sebenarnya kanker pun sama nih. Kanker pun juga disarankan untuk berjemur di siang hari sebenarnya. Oh iya. Iya. Lalu pikir kemo itu nggak sinar yang panas. Kemo itu ada suatu sinar yang panas, sangat-sangat panas. Dia diharapkan untuk bisa matiin sel yang nggak baik di daerah tertentu yang kena kanker itu, gitu. Makanya berjemur, makanya ketika matahari nongol kalian tinggal tidur malam gitu kan. Sebenarnya ketika matahari terbit itu waktu terbaik sebenarnya buat hal apapun, gitu. Kebanyakan orang kan matahari nongol malah tinggal tidur. Nongol habis sholat subuh tidur. Dia udah dikasih vitamin gratis juga kan pagi-pagi, tapi malah menghindar gitu. Berjemur bukannya matahari pagi. Ya siang juga bisa. Siang hari yang terik banget, siang bolong ya kan mas. Iya, jam 2, jam 1, jam 2. Bang Eko, jam antara jam 12 sampai jam 2 ya. Kasih Bang Eko. Iya tuh makanya kenapa atlet binaraga yang sering mau kontes-kontes itu kenapa berjemurnya di siang hari? Ya itu jawabannya sebenarnya. Karena gue pernah ngelakuin gue. Makanya orang yang berdiri kontes kan kalian lihat tuh pada gosong-gosong kan rata-rata mukanya gitu, pada coklat hitam dikasih minyak. dikasih pewarna itu badannya. Kalau yang nggak hitam-hitam. Kalau nggak hitam-hitam banget itu memang susah guys. Jadi badan yang nggak hitam itu pasti harus dihitemin, harus digelapin. Baik Bang Eko, alhamdulillah. Bang Eko gimana? Gue 4 tahun nemenin mantan calon mertua kemo, iya kan? Kemo itu kan sinar ya, sinar yang diharapkan untuk mematikan sel-sel yang nggak baik yang ada di area yang sakit itu. Ada apa dengan kumis saya? Alhamdulillah Bude dari Yuswa 2 bulan sampai saat ini rutin minum jamu kuncut asam. Iya Bude itu juga bagus. Juwita. Dulu juga konsumsi itu, tapi sekarang jarang aku. Bang Suketi. Mas Suketi. Jadi itu penting ya teman-teman ya, apa namanya, self care itu penting ya. Itu kita bikin jurnal untuk diri kita sendiri. Itu penting. Kayak misal kita kan malas nulis ya, atau nggak catat di handphone deh. Misalnya kita ini kurang olahraga gitu kan. Itu kita tuh kita harus note tuh. Misalnya kalaupun kita mau olahraga, kita sukanya apa gitu kan. Dari hal yang paling simpel, jalan kaki. Dari hal yang paling simpel, atau di rumah mungkin bisa push up, squat jump atau apapun itulah gitu kan. Terus atau main ice skate, apa sih main yang tali gitu, squat, terus yang tali loncat gitu, skipping. Terus nah kita bikin self journal itu gunanya untuk apa? Kesadaran diri gitu kan. Terus
Habis itu kita catat lagi nih. Kita ini di tubuh kita ini apa nih? Misalnya kayak kita kebanyakan makan apa gitu kan. Kita ngaruh ke kesehatan kita gimana gitu loh. Nah, nanti akan kelihatan kok sesuatu yang berlebihan tuh di bagian mana. Waalaikumsalam Kak Ayu. Terus Waalaikumsalam. begitu juga dengan itu untuk yang ini yang kita rasain ya gitu. Belum hal-hal yang nggak kita rasain tuh, misalnya kayak gini, kayak trauma kita. Jangan-jangan gue males nih gara-gara gue banyak pikirannya tentang hal ini gitu kan. Tracker habit, iya kita nge-track. Nanti kita bisa eliminasi tuh, eliminated mana yang bener-bener ini mengganggu pikiran gue banget tuh, poin yang ini nih gitu. Atau yang bikin gue males nih, poin gue yang ini nih gitu. Kalau kalian punya sisi seperti itu, coba lakuin, karena ada orang yang lakuin itu. Kalau orang yang mungkin kayak Bang Her mungkin enggak, karena dia sudah paham dirinya. Tapi kadang ada orang yang gue masih nggak paham diri gue, dia harus ngasih itu, self care itu, note dan jurnal segala macem. Entah itu nulis di handphone, di buku, atau apa namanya, di manapun lah gitu kan. Nah nanti akan ketahuan teman-teman, mana hal-hal kalian menyimpan hal-hal yang buruk itu terlalu lama, itu kelihatan gitu loh. Karena kadang-kadang orang mengenali diri kita, tapi kita malah ego untuk tidak mengenal diri kita, gitu loh. Pilih kebiasaan yang baik ya konsepnya. Kadang orang tuh nasihatin kita kayak Bang Herdi gitu kan, nasihatin kita, aku pun juga gitu dinasihatin Bang Herdi gitu kan. Kadang kita masih ego tuh. Ternyata ego itu yang menumpuk menjadi kebiasaan buruk gitu loh. Karena selalu self defense kan, pembelaan terus gitu loh. Oh gue nggak bisa Bang Her, soalnya pola hidup gue gini. Bahkan orang lain tuh lebih mengenal diri kita kadang gitu loh. Terus ketika kita sudah tulis kayak gitu, baru kita sadar, kadang kan gitu. Orang dipecut malah dia gengsi untuk mengakui kan. Gue bikin lo sadar tapi lo malah gengsi untuk mengakui kesalahan lo gitu loh. Nah, untuk menyadari itu ya cobalah kalian tulis. Apa yang bikin gue trauma nih? Apa yang bikin gue sakit hati nih? Hal gitu. Gue nggak suka sama temen-temen tuh kalau versi temen tuh kayak gini, contoh gitu loh. Ternyata malah akan kebukti kadang diri kita yang banyak salah gitu loh. Ternyata gue yang salah nih gitu loh. Ternyata bukan kita menulis orang di jurnal kita, tapi malah kita yang salah. Kayaknya ini yang salah gue deh gitu. Kadang kita terlalu ego, ngerasa kalau kita itu yang bener, yang paling sehat, kayak gitu-gitulah. Iya. Mas Raka, kan, welcome Mas Raka. Di sini kan gue bisa sharing ya, maksudnya bisanya cuma sharing gitu. Buat diri gue sendiri juga sebenarnya, buat pengingat. Kadang-kadang gue lupa guys. Kadang-kadang misalnya nih ya, gue ini tahu bahwa bener lunar kalau gue squat tiap hari. Serius. Emang kaki gue nggak bisa segede punya, tapi memang sulit guys kaki, apalagi orang dengan tinggi badan di atas 180 ya. Itu tuh kaki sulit. Jangankan kaki, semua badan kita ini tuh kita harus kerja lebih ekstra, latihan lebih ekstra, asupan gizi juga lebih ekstra. Karena pembentukan badan di atas 180 tuh sangat-sangat sulit dibandingin yang di bawahnya. Kalau kaki itu wajib. Kenapa gue bilang wajib? Karena kaki itu banyak syaraf di situ. Kaki ini kalau kaki kita sehat, semuanya akan sehat. Ini yang ngomong bukan cuman gue ya, banyak literasi tentang itu, kalian bisa lihat. Squat, jalan kaki, lari, renang, apapun yang kaki ini gerak, aktivitas kaki ini buat gerak dalam arti olahraga ya, itu bagus. Karena kaki ini tadi pertama sarafnya lebih banyak, terus testosteron tuh asalnya dari situ, dari kaki kita gitu. Jadi kalau kaki kita aktif, semua badan kita juga ikut aktif. Makanya paling penting tuh kaki. Kenapa kalau orang gym yang udah paham ya, pasti larinya ke kaki dulu. Sebelum ngelakuin apa-apa pasti larinya ke kaki dulu. Itu sebenarnya kuncinya di situ. Iya, makanya gue bilang kan, pengganti otot jantung ada di betis, makanya wajib latihan. Makanya itu kayak jangka panjangnya gitu loh. Makanya kalau olahraga itu kayak squat, terus kayak banyak kan kaki tuh yang bisa dilakuin.
Tapi gue emang lebih Iya. suka squat sih gitu. Iya Bude. Iya. Iya Bude, kalau berat badan yang berlebihan ya teman-teman ya, kalau ngerasa berat badannya kok gue over ya berlebihan, itu jangan lari. Apalagi kalau mau mulai olahraga, Weng. itu jangan lari. Jangan lari, jalan kaki aja dulu santai. Setelah seminggu 2 minggu adaptasi, kalau mau lari pelan gitu. Karena kenapa? Kaki ini kan penopang ya. Kalau berat badan kita terlalu over, itu rawan cedera. Kaki itu rentan cedera. Entah di dengkul, entah di mata kaki, entah di mana, entah di tumit. Melek deh. Itu kalau kita paksain, itu cedera gitu. Gue aja cedera guys, serius. Kalau gue lari terlalu jauh atau terlalu kenceng, itu cedera. Karena dengan kaki gue yang segini, dengan berat badan gue yang segini nggak bisa ngimbangi sebenarnya. Itu berat badan gue sekarang kan 96 ya. Itu kalau gue paksain, itu pasti cedera. Tapi nggak saat itu ya, mungkin 3 hari kemudian gitu. Dengkulnya kayak ngerasa gimana, terus mata kayak gimana gitu. Larinya pokoknya berapa langkah? Gak usah dihitungin deh, semampunya aja adaptasi. Nanti lama-lama asik kok, lama-lama enjoy gitu. Ya 30 menit gak masalah. Tiap hari asal rutin konsisten, bagus-bagus juga. Pokoknya Jadi 1 sesuatu kilo mas, itu. duh, Bude 95 kilo dong. Tinggi Bude berapa Bude? Tahu nggak? Iya harus perhatikan. Sehari 6 kilo, iya bang. Tapi nggak semua bisa seperti kita ya gitu. Harus sekian biar mereka adaptasi gitu. Karena kalau cewek apalagi yang over, itu tadi rawan cedera. Tapi ya jangan kaget ya teman-teman ya. Kalau misalnya baru-baru olahraga, itu pasti memang ada pegel-pegelnya. Karena itu recovery otot ya, otot kaget gitu kan. Tapi bukan berarti menyerah ya. Jadi semakin terbiasa, dia bakal semakin ringan nantinya. Sini sayang. Sini sayang. Ini ada kucing, nggak tahu kucing dari mana masuk rumah gue, bagus banget. Sini. 160. Wow, Bude 160 nggak ini ya. 160. Iya nggak apa-apa, yang penting sehat. Yang penting tetap konsisten olahraga, makan diperhatikan Bude. Berarti dadanya udah nyumbang 20 kilo kali ya Bude ya. Maaf ya Bude ya. Baru bawa lari. Ya. Kalau Anima. sekiranya udah ringan, kaki aman, itu bawa lari nggak apa-apa. Kalau lari mending pakai alas sepatu. Kalau bagus sih sebenarnya nggak pakai alas bang. Lebih bagus nggak pakai alas. Iya. Saya lakuin itu karena Salam. terbiasa. Iya bang, olahraga itu kan berangkat dari niat ya. Berangkat dari niat, serius deh. Berangkat dari niat, tapi action. Bukan cuma niat doang gitu. Niat doang tapi nggak jalan-jalan, nggak action, nggak akan jalan olahraga itu. Makanya gue bilang, kalau kalian males banget, paling males deh pokoknya, lakukan tai chi. Makanya gue bilang, lakukan tai chi. Karena tai chi itu olahraga ringan, mengasihkan, dia hanya mengatur nafas dan gerakan tubuh. Tapi dia asik. Kalau kalian yang belum paham tai chi bisa lihat di YouTube. Itu nggak berat. Nanti lama-lama, jadi gini kuncinya. Kenapa gue bilang tai chi ya? Karena ketika kita melakukan tai chi, itu badan akan panas. Lah ketika badan panas itu akan dirangsang sama olahraga yang lain. Kalau nggak percaya praktekin. Tapi habis itu ya, habis tai chi, misalnya kita habis tai chi nih, kan ngerasa panas nih. Pasti kita maunya push up, terus maunya squat, maunya apa gitu. Karena badan udah panas. Yang bikin kita malas itu karena kita tuh sebenarnya nggak gerak duluan gitu. Tai chi itu mengasihkan, coba ya kalau nggak percaya praktekin. Terus menjalani hari-hari juga lebih bersemangat teman-teman kalau olahraga tuh. Moodnya beda Iya, gitu loh. Moodnya beda, rasa percaya dirinya beda. Tai chi itu apa Bang R? Dicek di YouTube aja kak. Tai chi itu ya sebenarnya olahraga nafas ya. Sebenarnya kuncinya ada di nafas. Cuman kita pakai gerakan tertentu. Kalau kita udah punya tenaga yang, kalau gue bilang tenaga dalam ya. Kalau itu udah aktif, dia akan gerak dengan sendirinya. Karena gue juga begitu. Tapi tetap kuncinya ada di nafas. Kalian bisa cek di YouTube. Itu nanti kalau olahraganya unya udah panas nih, tai chi-nya sekitar 10 menit, 15 menit, badan kita panas. Wah, mau ngapain aja enak. Mau lari, kayak mau push up, mau squat, mau apa, mau renang.
enak gitu. Sini sih. Olahraga malam hari bagus nggak kata Enci? Karena Enci malam Nggak. ya baru free ya. Gue tidak menyarankan. Aku tidak menyarankan, Ci. Kemarin juga ada yang nanya kayak gitu kan? Bukan di live ini ya, di mana ya? Olahraga malam bagus. Aku tidak menyarankan. Karena kenapa? Tumbuhan yang ada di sekitar kita itu lagi ngeluarin karbon. Makanya ketika malam kenapa kita tidak disarankan untuk di bawah pohon, tidur di bawah pohon? Itu karena itu mereka tuh sedang mengeluarkan karbon dioksida lagi banyak-banyaknya. Kenapa pagi mereka sedang mengeluarkan oksigen sebanyak-banyaknya? Itu kuncinya ya di situ. Tapi itu kembali lagi ya kebutuhan, kembali lagi waktu gitu. Gue nggak bisa ngomong itu bagus atau enggak. Tapi gue tidak menyarankan olahraga malam. Makanya kenapa kalau malam kita tidak boleh di bawah pohon ya? Tidak disarankan untuk di bawah pohon atau ya itu mereka sedang mengeluarkan karbon. Lagi banyak-banyaknya ngeluarin karbon. Kan bisa kan ini ya, banyak kejadian olahraga malam terus tiba-tiba meninggoy. Iya. Ya kan? Banyak Itu kejadian kan gitu. Suaminya BCL kan gitu. Dulu suaminya sih itu juga. Pokoknya ya makanya Banyak sih. kita harus ngerti badan kita. Kira-kira kuat nggak? Kira-kira mampu nggak? Kalau nggak mampu nggak usah dipaksain kalau malam. Serius. Ya bahasanya duduk ya. Energi kita lebih banyak terkuras kalau malam. Jelas. Ya itu tadi, karena kuncinya sebenarnya itu di oksigen dan karbon itu tadi. Kita lebih banyak menyerap karbon dibanding oksigen. Oksigen kan kalau malam menipis ya guys ya gitu. Suruh dokter Iya. bodoh. Iya, ya tahu sekolah sudah dijelaskan sama guru kalau malam. Iya. Kalau saran khususnya buat itu pas malam tak lepas. Iya. Kalau malam Kalau kenapa malam- sering OVT ya? Ya karena kamu nganggur. Coba kalau nggak nganggur, aktivitas apa kayak gitu, tuh jadi nggak OVT. Kan udah diajarin meditasi kah apakah gitu. Kamu kan lebih tahu toh. Ini. Orang kayak lagi duduk di meja makan gitu kan. Pak, kenapa aku OVT ya? Kamu nganggur. Kayak disemprot gitu. Kalau malam aja tumbuhan di dalam rumah bisa dikeluarin. Iya. Nggak gitu ya guys, penjelasannya gini ya. Kalau malam itu ya biasanya sebelum tidur itu biasanya otak kita itu memprogram hal-hal apa yang sudah kita lakukan gitu kan. Nah itu muncul tuh semua tuh kalau malam-malam sebelum tidur. Jadi otak itu memprogram, makanya kalau bangun tidur pagi itu kan fresh, seger. Terus sebelum kita masuk ke alam bawah alam sadar kita ya, itu tuh lebih seger. Tapi kalau malam itu OVT karena apa? Semua itu muncul diprogram sama otak gitu. Penjelasannya gitu ya sayang-sayang semua ya. Mungkin Dia Bapak tuh dosen. tahu, Nick. Dia tuh cuma ngetes dia tuh. Gue tahu. Makanya gue bilang karena lo nganggur aja. Aduh. Gak usah ngetes deh. Punya kepala pusing nggak punya kepala serem. Tapi kalau di atas 30 itu butuh tidur siang nggak sih? Butuh. Walaupun cuma 10 menit, butuh. Kalau bilang ngomong butuh dan enggak ya, tetap butuh. Amino. Apalagi kita bangun subuh ya. Apalagi kita bangun subuh gitu. Bangun subuh tetap butuh. Kecuali bangunnya jam 11 siang gitu. Enggak ya, nggak perlu butuh tidur siang. Kalau kita bangun Bang subuh, Suketi. Terusnya tuh Itu bagus wajib. buat jantung. iya buat relax aja. Jadi kayak yang ngecas itu, ya itu kan salah satu apa ya? Tidur itu kan ya salah satu cara buat kita ngecas energi. Gitu. Malah Tapi di kan mungkin ada, gimana? lanjut. Mungkin ada beberapa teman-teman tidur itu nggak nyaman. Tidur itu malah banyak pikiran, ada nggak? Jadi ketika tidur itu malah kayak mikir gitu loh. Itu ada beberapa kasus yang kayak gitu kan. Kemarin sempat ada beberapa yang nanya ke gue, kenapa ya? Ya Kak Jen. Mas,
kalau aku tidur kok malah aku tuh banyak pikiran, bangun tidur malah jadi beban gitu. Ada kan? Coba. Ada orang kemarin ada yang nanya. Kasih kajen. Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kenapa itu? Kenapa kita kalau tidur tuh malah bukannya lepas ya, bukannya refresh ya, tapi malah kayak jadi beban, malah banyak pikiran. Itu kenapa kira-kira? Itu termasuk saya ada ya, karena dia OVT. Bukannya emang dianjurkan tidur siang meski singkat? Iya, kalau tidur siang itu. Masuk tidur jadi beban masih, itu buktinya ada kok Budi. Buktinya ada tuh, beberapa teman tidur tuh malah jadi beban. Tidur itu bukannya dia bangun tidur fresh, malah kayaknya tuh penuh kepalanya. Karena otak aktif untuk melakukan aktivitas. Ya kuncinya tuh sebenarnya ada di situ. OVT tadi itu. Iya, banyak yang dipikirin. Jadi OVT. Jadi semua hal dipikirin, bahkan tidur pun, bahkan mau tidur aja, ketika dia nggak bisa tidur itu mikir, kenapa gue nggak bisa tidur ya, gitu. Gue besok harus ngelakuin ini, gue besok harus ngelakuin ini, ntar gue ini. Itu kuncinya sebenarnya. Sama ketika kita mau sholat, bagi yang muslim ya, ketika kita mau sholat, kita tuh kadang-kadang malah mikir bagaimana caranya sholat, ya kan? Jadi di dalam sholat itu malah kita mikir, habis ini gue ngapain ya, habis ini gue baca apa ya, gitu. Itu sama kayak tidur guys. Tidur tuh bukannya tidur, lepasin semua, malah kadang-kadang mikir gitu, besok gue mau ini, besok gue mau ini gitu. Makanya lepasin aja. Makanya kenapa disarankan meditasi sebelum tidur? Sebenarnya gunanya untuk salah satunya untuk itu. Meditasi sebelum tidur, meditasi setelah bangun tidur. Sebenarnya ada di situ jawabannya. Kenapa disarankan meditasi itu di dua waktu tersebut gitu. Bahkan bangun mungkin banyak pikiran nih Mas. Iya. Bangun capek banget. Iya. Ya, karena tidur aja kerja. Iya, karena nggak istirahat gitu, muter terus gitu loh pikiran itu. Makanya coba ya nih bayangin ya teman-teman ya. Kenapa gue selalu bilang lepaskan pikiran kita, bukan berarti kosongkan ya, lepasin, nikmatin aja. Itu ya itu kuncinya. Ketika kita banyak pikir pasti capek kan. Orang tidur aja mikir itu aja capek, padahal nggak ngapa-ngapain. Apalagi yang udah gerak, aktivitas fisik, aktivitas pikiran, capeknya kan lebih double gitu. Yang motion nggak aja kan biasa atau iya. Jadi ya mungkin ada beberapa cara ya temen-temen ya. Kalau gue nih ya, meditasi dulu baru sholat. Karena di dalam sholat itu gue harus tenang. Bukan berarti di meditasi gue juga nggak mau tenang, ya tetap tenang. Tapi gue nyari ketenangan dari meditasi dulu. Ketika itu udah tenang, nanti gue ritual sholat itu lebih tenang. Jadi nggak mikir gitu loh, nggak mikir gitu loh. Jadi ya udah, itu sholat aja gitu loh. Meditasi aja gitu, tidur aja gitu, nggak mikir. Kan kadang-kadang sholat tuh mikir ya, habis ini gue baca apa, ntar habis sholat gue mau ngapain gitu kan, ntar habis sholat gue mau zikir apa, ya nggak, ntar gue habis sholat mau baca ini itu, malah mikir ke situ, bukan mikir saat sholatnya gitu. Ya sama kayak tidur, mikirnya nanti atau yang udah berlalu dibanding menikmati tidurnya. Sebenarnya kuncinya di situ. Bagaimana cara meditasi? Meditasi diem aja kak. Cari tempat nyaman, diem, lepasin pikiran, gak usah mikir apa-apa, gak usah ngebayangin apa-apa. Ya udah diem aja, bersyukur bahwa kita masih diberi nafas. Gimana ekspresinya? Ekspresinya kadang-kadang melongo ya. Ekspresi meditasi kok disepil, fokus dengan baca Alkitab. Ya itu bisa, sholat tiap hari bacanya sama kok masih mikir. Nah itu loh, makanya gue bilang nih Kak Iman nih, sholat tiap hari bacaannya sama kok masih mikir, ya itu. Tapi ya memang itu fase. Jadi orang belum nyampe di kesadaran seperti itu. Gue ngelakuin ini tiap hari loh. Aktivitas gue ya begini-begini aja. Kenapa harus mikir?
Ya kan kadang-kadang malah sibuk mikir gini, gue habis sholat mau baca surat ini, gue habis sholat mau wirid ini, habis sholat mau zikir ini, malah sibuk dengan itu. Itu bukan menikmati sholatnya, bukan menikmati tidurnya atau aktivitas apapun yang dilakukan saat itu, malah mikir nantinya atau yang udah terjadi gitu loh. Kalau yoga termasuk meditasi enggak Mas nih? Iya. Termasuk. Meditasi itu banyak Budi cabangnya. Tapi yang penting tenang aja dulu. Ini intinya kan ketika kita melakukan sesuatu kan hasilnya. Kalau kita udah tenang ya udah gitu. Kayak mengafirmasi diri. Iya, afirmasi diri kan. Kalau juga termasuk meditasi, wiridnya juga sama 5 kali pun ngalir aja. Iya ngalir. Kalau kita gini ya teman-teman, kalau kita udah punya kesadaran, kita tuh kayak nggak usah mikir aja. Maksudnya ya udah habis ini ngelakuin apa tuh kayak udah ada yang nuntun. Jadi nggak perlu dipaksain gue harus begini. Gue habis sholat 1000 kali, habis sholat 10.000 kali itu nggak usah dipikirin dulu, entar aja, kelarin aja sholatnya dulu gitu. Habis itu mau ngelakuin apa ya terserah tubuh kita gitu. Abang, how are you? I'm fine. Meet you too. Sian temen gue itu. Gak usah dipikirin. Ya sama kayak cinta kan. Cintanya si Sri itu kan lagi berbunga-bunga. Tiba-tiba meet you gak tuh? Lu tenang yo pas kelonin suami yo saniki sudah ndak iso. Temen lunar cemburu aja. Dia tenang ya pasti kelonin suami ya saat ini sudah. Dia iso suami sudah meninggal. Oh alah. Iya, jadi physical touch itu emang bikin tenang kadang-kadang. Makanya ada orang yang suka disentuh tangannya, digandeng tangannya, diulus kepalanya, itu termasuk physical touch kan. Itu energi ya, energi yang disalurkan oleh seseorang gitu. Cemburu gue. Sholat itu lebih cari suami lagi katanya. Jangan dong. Udah Bude nikmati masa tua aja. Wes sepuh katanya. Bude, tapi kalau di usia Bude gitu kalau ada jodohnya lagi emang Bude mau? Coba gue nanya. Wow, kata Bude. Mungkin teman-teman yang belum tahu Bude Waljina ini adalah penyanyi legendaris keroncong Indonesia mungkin zaman tahun 90-an itu. 80-an, 90-an Bude Waljina tuh legend di era itu gitu. Karirnya dari tahun berapa Bude? 70-an ya? 70 atau 80? Kan jodoh gak ada yang tahu. I don't mind. Tenang Yan. Bercanda deh. 70-an. 70-an. Dulu itu Bude Waljina, terus Pak Mus ya. Aduh namanya Mus siapa? Kata-kata. Soalnya Mbak itu juga seneng ngedengerin, makanya tahu. Mus Mulyadi. Betul, Mus Mulyadi. Itu doang sih. Apalagi? Banyak sebenarnya. Gue juga lupa. Gue masih bocah ya, karena gue kelahiran tahun. Mus Mulyadi yang ciptain lagu ini, Ratapan Anak Tiri. Mus Mujiono. Mus Mujiono. Tapi Mus Mulyadi ada juga. Kok mirip Randy Pangalila ya? Yang ini Randy Pengalengan. Bukan Pengalila, Pengalengan. Oh gesang mentos ya Budi. Ntar ya guys, buang air mungil dulu ya. Kebelet. Yo. Masih kepikiran gak Budi untuk nyari, bukan nyari sih, kalau misalnya ada jodoh yang didatangkan gitu, masih minat untuk menikah lagi gak di usia segitu itu? Ki Mantap Sudarsono tuh dalang pak. Asli itu nyokap gue nyebut Mas Mulyadi itu Mas Mus, bingung gue. Iya, mbah gue juga gitu loh. Jadi kayak mus gitu. Kasetnya banyak sih.
pribadi banget om nanyanya. Enggak, misalnya kan namanya apa ya, masih normal ya gitu. Hasrat itu masih ada nggak sih usia segitu, kan kita nggak pernah tahu. Aku kan belum ngerasain di usia segitu. Masih dia langsung to the point nanya. Ya kalih mirip Mas mau Budi Kuyon gitu. Orang kadang-kadang teman-teman ya, kadang-kadang nih ya, di usia segini aja nih, di usia gue aja ya, itu udah bukan hal yang apa ya, yang harus sih, maksudnya udah jadi keurutan kesekian gitu loh untuk nyari jodoh tuh. Mungkin kalian yang udah di atas 40 ya, mungkin juga ngerasain hal yang sama kan, bukan udah jadi hal yang prioritas gitu kan. Makanya di usia 80 apalagi gitu kan. Tapi kan siapa tahu ya kan, butuh teman hidup, teman sharing. Iya, makanya Kak. Jadi memang udah bukan prioritas ya sepertinya usia-usia segitu ya. Tapi mata Mbari berkata lain. Kan gue bilang bukan prioritas itu bukan berarti nggak butuh, tapi udah bukan nomor satu lagi gitu. Udah nggak di usia yang 20, 25 gitu yang harus dapat pasangan, yang harus punya pasangan. Sekarang tuh udah beda gitu. Udah ya masih lah, masih normal kan. Termasuk masih muda gue guys, belum tua-tua banget ya. Kesannya gue tua banget ya. Terus banget mas. Iya. Ya mengejar gitu. Untuk mengejar udah nggak ada apa ya Ci. Mungkin yang udah usia 40 tahu kok. Udah waktunya bukan kejar-kejaran lagi. Bener masih ada yang alhamdulillah nggak ada ya. Itu ya makanya. Bahagia tuh gak harus dengan siapa sih. Bahagia tuh gak harus dengan siapa. Jadi ya bagaimana cara kita menikmati yang ada gitu. Jangan mencari yang belum ada. Jangan apa ya, harus dengan siapa. Ya kita bisa bahagia dengan diri kita sendiri sebenarnya. Tapi ya kemarin gue bilang kan, makanya kalau orang udah di zona nyaman tuh kita juga harus hati-hati. Ini apa nih gitu. Kalau orang udah bahagia dengan dirinya sendiri, nyaman dengan dirinya sendiri itu terkadang lupa itu. Terkadang lupa untuk apa ya? Untuk melakukan hal lain yang apa ya? Yang seharusnya itu loh. Jadi kalau ada orang ngedeket tuh malah dirasa mengganggu. Makanya kalau orang udah di zona nyaman kan sebenarnya kayak gitu. Gue kok jadi dengan kedatangan dia kok hidup gue jadi gak nyaman ya, dengan kedatangan dia kok hidup gue jadi berantakan ya. Lah itu sebenarnya yang bikin berantakan tuh diri kita sendiri, bukan orang lain sebenarnya. Karena kita udah ngerasa gak butuh orang lain itu tadi. Mas Raka mau naik kah? Tapi dengan dia gak cuma bahagia tapi bahagia banget. Ya kalau ada bahagia banget, kalau gak ada ya bahagia dengan diri sendiri gitu. Diam aja gitu sama fokus sama hidup sendiri, jodoh nanti datang sendiri. Iya, aku sih mikirnya gitu Ci, sampai detik ini ya. Tapi nggak tahu 5 menit kemudian berubah atau enggak. Kalau punya pasangan takut sesak nafas deket Budi. Kan enggak. Kok bisa sesak nafas kenapa? Enggak lah, itu kan bisa jadi bantal Bude. Malah nggak usah beli kasur. Nikah dengan Budi bonus kasur gitu kan. Ya usia 40 tahun gak sibuk sama cinta dan mencari, alhamdulillah kalau gak ada happy aja. Iya bang. Ya begitulah, sama juga tuh. Orang tua loh. Bercanda udah. Tapi asik loh.
mungkin ya di usia kita nanti 80 tuh ya mungkin nggak seaktif beliau gitu kan. Mungkin ada yang udah senderan aja di rumah, rebahan doang, guling kanan guling kiri gitu. 80 tuh bukan usia yang muda loh guys, itu kayak bonus ya gitu. Iya, Bonus guyon 20 ya. tahun. Bonus 20 tahun. Usia manusia tuh 60 lah ya. Ya kira rata-rata segitu ya, 60. Nabi Muhammad aja, Rasul aja 60-an kan. Kalau lebih dari itu anggap aja bonus, berarti kita harus banyak memperbaiki diri, mendekat gitu. Kasur gunung tuh. Tuh, Budi Waljina aja masih asik ya bercandanya ya. Seusia ibu aku Budi Waljina masih suka yang ganteng. Amin, alhamdulillah. Iya, kita dikasih usia 60 dia udah alhamdulillah guys. Asli, maksudnya kalau sekarang gue 40 berarti gue masih ada waktu 20 tahun lagi gitu kan. Iya, itu warning gitu kan, warning. Tapi kan kita nggak tahu nyampe 60 atau bahkan dikasih lebih, kita nggak pernah tahu. Tapi warning aja gitu. Kalau kita ngelihat seseorang yang mungkin di atas kita kok masih sehat, itu warning juga buat kita. Dikasih tahu kalau usia di bawah kita udah ada yang kembali meninggal, itu juga warning buat kita gitu. Enggak ya, gue nggak ngomong ya Lunar ya. Gue ke WhatsAppan aja masih nggak bisa. Tak tanyain pernah galau nggak? Malah nggak tahu galau apa. Iya makanya. Nenekku aja kayaknya usia segitu juga dulu udah nggak paham main TikTok, handphone nggak paham handphone. Aduh, ya emang bonus loh, emang bener tau tanya Budi. Kita kan harus menyadari guys, usia rata-rata tuh 60. Anakku baru lulus padahal lihat pemuda yang rajin mau usaha, gak gengsian, rajin sholat. Iya, yang penting tuh mentalnya kak. Anak zaman sekarang tuh harus ini secara mental. Almarhum Mbak Ayu Titi Puspa aktif. Koyok Usia yang malaikat berarti Ini terang 40 hari katanya. Iya. Almarhum Titi Puspa juga kalau beliau malah lebih aktif, Budi. Lebih aktif, Iya, live, lebih aktif. masih Nyanyi juga ya. Bude coba toh, Bude nanti coba live nyanyi gitu. Tapi nggak usah lama-lama ya, jangan 5 jam, 6 jam juga ya, 2 jam cukup, sejam setengah gitu. Rasul aja, Rasul aja cuma sampai 63. Iya, makanya kan gue bilang. Berarti saya 20 tahun lagi. Iya, gue bilang juga tadi, semua udah gue bilang sebelum kalian bilang ya. Maka diperjelas 20 tahun lagi. Diimbangi apa ramuan herbal di atas 40 tahun. Mas Raka mau naik kah? Nggak ada yang mau naik teman-teman, pencet aja ya, tapi harus on cam. Swan 86 beliau pas meninggal. Iya. Gue aja sebenarnya nafas. Dokter mana lagi Iya, naik mesti on cam. Apa ramuan herbal itu bisa memperpanjang umur? Iya, aku pengen ketawa dulu. sih. Ikhtiar dulu Unci, lakukan yang terbaik. Masalah umur kita kembalikan ya. Nanti malah nyari air itu, air apa namanya? Awet muda. Air apaan? Air awet Aku muda. Aku pura-pura polos. Udah yang benar TikTok buat hiburan. Naik masih on cam dong. Bentar ya. Mas Raka tuh mau naik katanya. Kapan-kapan suane ngomah Budi ya Mas. Udah multi. Ngantri Iya, Kak insya Jen Allah. ya, ngantri ya. Ngantri nih ada. Ya Budi, insya Allah nanti ya aku main ya sama Sandy nanti. Insya Allah aku kesana sama Sandy. Sandy awet itu muda sama awet kaya. yang sama Didi Kempot itu loh Budi, yang pemain biolanya Didi Kempot itu kan tetangga depan rumahku. Sandy itu. Ntar deh kesana sama Sandy deh. Mas
Mas Raka konsultasi cara buat candi. Mau naik dia emang? Iya. Ngapain? Nggak tahu. Ya kita Udah, bertanya naik aja, aja Bang. lah. Bertanya. Kembang banget yang ngoreknya. Iya, lah itu Kak Jen juga mau naik. Kalau nggak Kak Jen dulu aja, ntar Raka baru setelahnya. Kan Raka lagi siap-siap. Bebas. Dia mungkin mau dandan dulu dia. Kan sesuai antrian aja sebenarnya. Lah tapi dianya juga belum siap. Dia minum jamu. Halo Kak Jen. Udah siap kah? Juga belum siap nih kayaknya nih. Lagi di mana? Kayaknya juga belum siap Kak Jen ya. Yang satu masih dandan, yang satu belum siap. Udah. Coba aja. Coba multi. Sini. Kok turun? Nick. Apa kena Bennett? Karena nyebutin produk kan? Kayaknya Bennett deh. Padahal gue tuh lagi mau gue stop dan gue mau nanya penyebabnya tuh apa gitu. Udah nanti ya dijawabnya kalau udah selesai live. Coba aja lagi naikin. Ya tapi jangan bahas produk lah. Nyebut produk dia kena Bennett kayaknya. Jenengan lagi nopo lo mas kok domblong. Lagi balas DM. Lagi balas DM ya Budi. Di aku ada warning, iya bener. Di Iya aku kan? ada warning. Makanya jangan nyebut produk. Tapi kayaknya nggak ke Bennett deh. Ada warning aja sih. Iya. Bisa nggak? Kalau multi nggak bisa berarti jangan nyebut produk ya. Jangan nyebut produk. Kalau mau bahas itu bahas penyebabnya apa gitu. Nonton dari luar tadi. Soalnya kalau nyebut produk pasti gitu. Nggak bisa gitu. Nyebut aplikasi lain, nyebut produk, terus nampilkan produk jualan, nampilkan produk yang tiruan itu juga udah nggak bisa gitu. Naik bingung mau bahas apa. Kenapa? Bang Latif Kena PL itu kak. bilang nominal Mungkin- uang juga. Iya tadi ada MLM juga kan disebutin. MLM. Nama produk itu tadi. Kalau nggak bisa naik berarti kena PL. Mungkin beberapa jam baru bisa. Paling lama untuk awal-awal sih nggak lama ya, mungkin kayak 3 menit atau 10 menit gitu ya. Nggak kena bilang nggak tahu. Iya tadi mah aku stop sebenarnya. Iya. Multi aku masuk nggak? Kalau di tempatku nggak masuk. Di tempatku nggak tahu di tempat Nick. Aku ada temen juga sih yang kayak gitu. Coba deh nanti aku DM deh. Dia masih butuh nggak obat yang seperti itu gitu. Ntar aku tanya dulu ya. Kalau emang butuh nanti aku kasih tahu ke Kak Jen deh. Mungkin ya Kak Jen kan Jakarta ya. Aku kan juga di Jakarta ya. Kalau ada temanku nanti ngabarin tuh ada sih. Cuma dia masih butuh atau enggak ya aku kabarin gitu. Si Raka mau naik gak tuh jadi si Raka? Nggak tahu. Raka jadi naik nggak? Deket lah aku condet. Mang Mino, makasih. Satu bunga. Nih teman-teman, kalau kalian banyak pikiran ya, banyak pikiran banget, terus kira-kira kok penuh kepala. Coba deh kalian jalan kaki deh, gitu.
tiap pagi jalan kaki gitu kan, terus olahraga gitu. Itu serius salah satu cara untuk keluar dari situ gitu. Ya tentunya selain ibadah, selain lain-lain kan itu. Kadang-kadang kita tuh hanya butuh fresh kok. Kadang-kadang kita tuh hanya butuh fresh untuk apa ya? Ya keluar dari kepenatan itu gitu. Apa ya? Pendarahan di otak itu sebenarnya bukan cuma benturan. Makanya tadi gue bilang ada juga yang terlalu penuh pikirannya. Jadi kayak Sering keluar gitu. Ya tadi si Una itu kayak misalnya tiba-tiba keluar dari apa? Hidung, telinga. Apalagi pas posisi kita lagi tidur. Kan mungkin ada beberapa kasus ya teman-teman di sini ya. Ketika lagi tidur kok malah mimisan. Ketika lagi tidur kok keluar darah dari kuping. Itu bisa jadi capek. Bisa jadi banyak pikiran. Bisa jadi aktivitas yang terlalu tinggi, terlalu panas gitu kan. Makanya terlalu panas kadang-kadang keluar. Gue pernah ngalamin hal itu. Dan gue periksa juga gak ada apa-apa gitu. Itu aktivitas lagi tinggi-tingginya ya. Lagi tinggi-tingginya gak bisa kontrol. Siang hari panas-panasan gitu. Apalagi aktivitas fisik olahraga ya. Terutama olahraga. Memang kadang-kadang kita harus kontrol, jangan memaksakan diri. Tapi keluarlah dari rumah gitu. Keluar aja, refresh gitu. Nggak usah yang ke tempat-tempat mahal guys. Ya udah jalan-jalan kemana, ke gunung atau kemana gitu. Karena itu sangat membantu gitu. Kadang-kadang orang kan berkutat di dalam rumah terus, gimana nggak sumpek, ya kan? Gimana mau bertukar energi, bertukar oksigen kalau kita dalam rumah terus, apalagi kondisi AC ya, AC terus ya. Ya begitu. Budaya aneh, penuhnya tidak di kepala mas. Budaya aneh. Di mana kalau nggak di kepala? Mas Wiyaya profesinya apa ya, pengetuanya terus. Profesiku apa ya? Ada sih. Ya enggak, ini kan kita cuma bicara pengalaman hidup ya kayak gitu. Aku juga pernah mengalami hal yang sama. Kecuali aku ngomong yang belum pernah terjadi sama aku atau belum ada literasinya gitu. Aku jawab seadanya gitu. Setauku aja sih gitu. Bukan yang memaksa aku harus mikir, enggak. Penuh yang badan. Makanya Budi semenjak pensiun ada kegiatan ngajar yang sanggar. Iya. Makanya kalau terlalu apa ya, terlalu di dalam rumah terus tidak beraktivitas, emang sumpek. Apalagi usia-usia udah segitu gitu. Ya kita aja yang muda-muda aja nih ya, yang masih usia-usia muda aja, sumpek kan di dalam rumah terus itu. Apalagi yang sudah usia-usia segitu. Sebenarnya olahraga tuh nggak harus mahal kok teman-teman ya. Menikmati hidup tuh nggak harus mahal, serius deh. Asal kita bisa menikmati semua tuh jadi murah kok. Gitu, hanya kita harus benar-benar tergerak niat dan disertai sama action gitu. Iya Kak Mariam. Bang Hade mau nikah. Waalaikumsalam. Karena untuk cepet. Hadi. Waalaikumsalam Kak Mariam. Iya. Darah tinggi itu bisa dengan cara ya tadi itu berjemur. Mengurangi garam tadi di dalam tubuh itu tadi. Itu kan salah satu cara ya, berjemur di jam 12 sampai jam 2 siang. Itu salah satu cara. Jalan kaki. Jadi gini ya teman-teman ya, belum tahu ya. Bedanya jalan kaki sama lari. Jalan kaki itu lebih menurunkan lemak. Nih ya. Kalau lari itu lebih menurunkan kalori. Kalian harus tahu nih, kalori atau lemak yang harus kalian nurunin. Kalau kalian masih bingung, jadi lemak sama kalori itu beda ya. Kalau kalian masih bingung yang gue mau turun lemak atau kalori, itu kalau kalian masih bingung gini caranya, berangkat lari, pulang jalan kaki. Tapi kalau kalian ngerasa lemak gue yang berlebihan, ya kalian lari. Itu. Sorry, jalan. Tapi kalau kalori gue tinggi, ya kalian lari gitu. Biasanya orang yang kalorinya tinggi itu belum pasti gemuk loh ya. Enggak loh. Endingnya masih lama kan Kak. Enggak, aku
jam setengah 1 harus keluar aku. Kenapa kunti kamu mau naik? Waalaikumsalam. Kalau darah rendah gimana solusinya? Darah rendah tuh pertama jangan begadang, yang harus kita bisa jaga ya. Jangan konsumsi makanan yang kayak macam mentimun, pare, yang pahit-pahit itu jangan ya. Gitu. Kalau darah rendah ya. Lebih banyakin protein sebenarnya darah rendah tuh. Protein tuh kayak telur, daging-dagingan gitu. Tapi jangan sampai kelebihan juga jadinya malah kolesterol. Itu harus makan bersih ya. Darah rendah tuh tetap juga harus makan bersih. Jangan udah tahu kita darah rendah makan nasi padang misalnya. Gitu. Di satu sisi kan kolesterolnya tinggi. Di satu sisi sebenarnya itu juga lemaknya juga tinggi, kolesterol tinggi, lemak tinggi. Banyak gak bagusnya sebenarnya. Kalau ngomongin gizi ya, banyak gak bagusnya. Mendingan telur rebus gitu. Kalau darah biru kenapa ya mas? Mungkin salah chat dulunya. Dulunya mau dicat merah, berhubung cat merahnya habis langsung disuntakin cat biru. Sepedaan yang keluar kalori atau lemak kalori? Sepedaan intensitas sedang kalori, tapi kan nggak mungkin ya sepeda intensitas rendah tuh. Tetap itu jatuhnya ke kalori. Makan sate kambing ya, minimal kalorinya berapa? Gak ada minimal kalori, Ji. Semakin rendah kalori itu semakin bagus. Semakin rendah kalori itu semakin bagus. Kalau kalori enggak, kalau lemak itu bisa dicek. Mentimun pandangan buat Bude, nggak pernah makan. Iya. Bagi orang darah rendah, mentimun tuh momok. Makan mentimun dikit aja langsung kelenyangan, langsung kunang-kunang. Darah rendah itu istilahnya cukup jangan begadang, pola hidup sehat. Iya. Katanya sih dia pahit kayak daun pepaya. Katakannya di siapa nih? Sate kambing ya, bukan sate lemak juga. Kalau konsumsi vitamin penambah darah itu ada dampaknya. Sebenarnya semua yang dikonsumsi secara kimia tuh pasti ada dampaknya jangka panjang. Makanya jangan berlebihan. Kita minum vitamin D. Vitamin D itu kan bagus ya, apalagi untuk usia 40 tahun ke atas. Itu untuk pencernaan usia 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun kan berbeda. Pencernaannya tuh udah nggak bisa menyerap gizi secara baik gitu. Makanya dibantu dengan vitamin D. Nah, vitamin D itu pun ketika kita konsumsi vitamin D itu juga harus banyak-banyak minum air putih. Gitu. Semua itu harus diimbangin. Makanya kayak kita ngerti nih, kita konsumsi ini efeknya apa, terus bagaimana. Itu kita harus ngerti dulu. Orang suntik putih misalnya udah tahu itu bahaya misalnya kan, ginjal dan lain, tapi masih dilakuin. Nah, dia harus ngerti itu dampaknya apa. Terus nanti cara menyikapinya gimana. Udah suntik putih nggak pernah minum air putih, ya kan? Itu yang konyol gitu, nggak pernah olahraga gitu. Pasti dampaknya ada kan, pasti berdampak. Jangan dipikir enggak, bilang enggak. Iya yang nyuntik karena dia pengen laku aja gitu. Nggak mungkin nggak berdampak. Udah tumben tuh betah. Live mas soalnya segar lihat ya. Baru lihat kan Budi. Ntar kalau aku kesana tambah betah ya Budi. Tips bulking Bang Her sedang proses gym. Bulking itu banyakin protein. Kalau mau bulking cepet, bulking kotor ya, antara protein dan karbo harus seimbang. Telur paling nggak konsumsi sekilo sehari. Alpukat, pisang gitu. Jangan konsumsi buah yang macam mangga gitu, itu mengganggu pencernaan. Itu lumayan bersih lah dibandingin harus makan kotor yang penting banyak gitu. Makan yang penting banyak biar cepet gemuk. Nanti ketika kita cutting itu akan kempes lagi, nggak ada bentuknya lagi. Iya.
aku udah rendah nggak minum vitamin, yang penting nggak begadang. Ya nggak apa-apa. Mas Adi, Mas Nik harus Ugi sering nambah kalsium, bagus untuk tulang. Iya. Vitamin D itu kan bagus juga untuk kalsium teman-teman. Vitamin D plus zinc, kazing itu bagus. Apalagi di usia udah di atas 30, pencernaannya kan sudah tidak maksimal. Sementara kita dapat gizi itu dari makanan. Jangan sepil merek, Cuk. Jangan sepil merek. Iya, aku minum ini. Tapi jaga 2, iya. Aku sebulan tuh habis itu stop minum 3 bulan ke depan. Kalau ngerasa nggak gimana-gimana, aku nggak minum. Terus ngerasa gimana-gimana, balik lagi. Intinya jangan ketergantungan ya teman-teman ya. Jadi kayak apalagi vitamin D3 K2 ini, misalnya ini habis nih 60 pil, itu istirahat dulu tuh 3 bulan ke depan, apa berapa bulan ke depan gitu. Jadi jangan. Sebenarnya nggak apa-apa nih. Sebenarnya nggak apa-apa nih. Gue tergantung ini aja. Nggak ya kan? Jadi gini. Nih ya, gue jelasin. Pencernaan orang di atas usia 30 tuh udah beda dengan pencernaan usia di bawah itu usianya. Di anak 20-25 tahun udah beda. Kita itu dapat gizi, tubuh kita dapat gizi itu kan dari makanan. Nah, kalau makanan itu penyerapannya udah tidak bagus, itu kan banyak yang terbuang. Ya enggak? Kenapa di vitamin D dan lain-lain itu bagus buat tubuh kita? Karena sebenarnya dia tuh menyerap. Cara kerja dia tuh menyerap gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Misalnya kita telur, kalau pencernaan kita kurang bagus, mungkin 50% akan kebuang. Yang 50% terserap. Padahal kebutuhan kita mungkin penyerapannya bisa 80%, 90% kalau pakai vitamin itu tadi gitu. Vitamin D gratis sebenarnya bisa didapat ketika matahari terbit. Tapi di atas usia 30 juga itu penyerapannya juga udah kurang, apalagi di atas usia 40. Makanya harus disupport dengan vitamin. Makanya kalau lu bilang 3 bulan berhenti terus konsumsi lagi, ya mendingan lu minum 2 hari sekali tapi terus gitu. Iya, gue kembali lagi. Itu kan yang ngerasain kan gue ya. Maksudnya gue ketika minum itu ketika memang gue ngerasa itu aja. Maksud gue nggak menjadi kebiasaan gitu loh. Kan kembali lagi kalau gue bisa dapetin di makanan gitu kan itu mungkin. Kalau itu terbuang dan jadi ampas itu kan cuma mungkin. Tapi kalau ternyata diserap, ya alhamdulillah kan gitu. Kembali ke situ lagi. Yeah. Tergantungan pola kita kan. Makanya itu kan support gitu. Maksud gua ketika gua ngerasa tulang gua ini ya udah, tapi kalau misalnya teman-teman misalnya mau konsumsi rutin ya kembali ke yang dirasa itu tadi gitu loh. Itu bisa dilihat nih. Jadi gini. Ketika kita makan sesuatu, lu udah ngerasa makan banyak, tapi kok badan gue kok nggak nambah-nambah ya, Bino? Itu ketahuan dari situ. Gue udah makan banyak, tapi berat badan gue kok nggak nambah-nambah ya? Itu berarti penyerapannya kurang bagus. Bisa jadi. Gue apa lagi? Itu gampang kurus, gampang gemuk. Makanya kalau orang olahraga pasti jatuhnya ke situ, apalagi yang mau bulking ya, tetap butuh vitamin D. Gitu. Karena ya, itu kan yang kan teman-teman tuh kan ada yang susah gemuk gitu kan, kayak mungkin gue dulu gue tuh cungkring, kurus waktu gue sama Bang Herdi tuh. Nah mungkin posisi gue tuh pencernaan gue kayaknya hancur tuh di saat itu. Itu gue memang butuh bantuan banget tuh dari segi itu. Tapi kalau sekarang gue rasain ya udah di atas 30 kayak gini, buset, gue nge-gym dikit nih, bulking dikit nih, langsung gimana gitu loh. Terus gue gampang lagi nuruninnya gitu. Nah gue kalau tulang gue ngerasa rontok karena kesibukan atau gimana nih, nah itu baru gue ngerasain kayaknya apa yang gue makan nih jadi ampas nih. Makanya gue butuh support itu gitu. Iya. Yes, ya kembali lagi ke diri sendiri. Kalau ngerasa gitu ya nggak apa-apa. Iya bang, telur rebus aja lebih efektif. Telur rebus tuh bisa dibawa kemana-mana dan dimakan di mana aja. Menurut Mas Budi dari dulu langsing apa enggak? Ya enggak Budi, dari dulu. Dari dulu Budi Walajina itu kan ini, iya besar gemoy gitu. Dari dulu loh, aku dari lihat cover kaset mbahku aja
Dari dulu emang udah seperti itu. Ya udah nggak Waalaikumsalam. apa-apa asal sehat. Waalaikumsalam. Nyatanya bisa bertahan sampai usia segini kan berarti sehat. Waalaikumsalam Kak Rani. Kalau cacingan cepet kurus. Bisa jadi. Cuman tanda-tanda cacingan tuh gini ya. Kita udah makan banyak, tapi perut doang yang lembung. Itu salah satu ciri-ciri cacingan. Akal. Jadi kita makan banyak, tapi imbasnya cuman ke perut. Gitu. Nggak rata gitu ya. Kalau ke lengan, ke paha gitu nggak rata gitu. Tapi jarang-jarang loh Nick, orang udah usia di atas 20 cacingan tuh jarang sekali terjadi. 1 kilo sehari telur rebus berarti nggak makan nasi. Ya masih makan Ji. 1 kilo itu berapa butir sih? 14-16 kok. Bang Iwan, 14-16. Itu skinny fat namanya, perutnya buncit. Iya. Lainnya kurus, perutnya buncit. Tuh, bukan berarti cacingan juga sih. Telur rebus yang baik direbus berapa menit? Kalau aku 15 menit biar gampang dikupas. 13 menit sampai 15 menit biar gampang dikupas, biar nggak nempel di kulit. Budi rata semua Mas Montok. Ntar kalau aku ke rumah ini ya Budi, ditraktir telur aja deh. Emang you masih cacingan Nick? Jarang bang, orang di atas usia cacingan tuh kebanyakan nyerangnya ke anak-anak kecil ya, gitu. Tapi kalau udah dewasa kayaknya jarang terserang cacingan kecuali dia bener-bener jorok ya. Jorok dalam artian gimana ya? Jorok deh pokoknya. Mas Raka sama Bang Hadi jadi mau naik nggak? Bang Hadi. Itu nggak bakalan jerawatan makan telur rebus banyak. Enggak sih Ci, aku nggak jerawatan nih. Cuman kadang-kadang beruntusan iya. Sebenarnya beruntusanku tuh bukan karena telurnya ya, tapi lebih ke suplemennya ya. Karena aku konsumsi suplemen gitu. Itu lebih ke situ. Jadi kalau olahraga gue nggak maksimal, itu dia nggak mau keluar gitu loh. Beruntusan tapi nggak, ya beruntusan biasa. Nggak begitu parah kok. Kalau jerawat sih alhamdulillah enggak ya. Tak masakin mas nanti ya oke. Aku 1 kilo kalau beli bisa dapat 16-18 butir. Cari ukuran yang kecil-kecil itu ya. Kalau yang gede-gede 14. Nasi liwet sama semur telur cocok enggak ya? Cocok buat gemungin badan. Udah masakin ayam kalasan sambal terasi ya melasem yo. Ya. Ntar ya Budi insya Allah ya, kalau ke Solo aku tak mampir. Mendem gitu ya. Iya mendem. Jadi kayak apa ya, protein yang nyumbat gitu loh, nggak keluar jadi keringat gitu, nanti jadi beruntusan. Nggak cuman di sini kok, di dada, di punggung. Kebanyakan orang nge-gym yang pakai suplemen kayak gitu. Coba cek, pasti dadanya, punggungnya, kalau mukanya bersih itu dicek dadanya sama punggungnya, pasti agak sedikit bermasalah untuk masalah kulit. Minum whey apa BCA Pak Ade? Biasanya bikin beruntusan. Aku minum kreatin aja. Aku nggak pakai whey, nggak pakai BCA sekarang kreatin. BCA yang BCAA kan, bukan BCA kan? BCAA iya. Iya BCAA kan. Gue dulu sempet sini ke BCAA. Ntar gue masukin nasi liwet. Jauh Kak, Garut. Tempatku tuh 7 jam lebih, woi. Mana Ya, gak ada kan kereta ke Garut. Jawa Barat kan. Iya ya. Bude bersih mas dadanya. Ya iya, orang nggak pakai suplemen kok. Coba Bude pakai suplemen terus nggak nge-gym, pasti itu. Mungkin pola makan Bude itu yang bagus ya. Es kopi. Iya. Kadang itu mungkin Bude ini lebih ke hormon kali Bude ya. Apa namanya, turunan. Bukan kayak tiba-tiba jadi dulunya kurus tiba-tiba jadi gemoy gitu. Kayaknya Bude sehat,
Kan orang ya mungkin ya mohon maaf ya kalau udah overweight gitu kan kadang identik sama penyakitan gitu kan. Nah mungkin Bude ini bukan penyakitan gitu, lebih kayak ke ini aja, turunan aja. Yang penting tapi kan sehat gitu. Ke Bandung 2 jam, orang aku aja Semarang Kak. Semarang Bandung ini. Ngeri juga Kak kalau dadanya Masir melentung. Melentung tuh gimana? Makasih Kak es kopi. April. Waalaikumsalam Yin. Waalaikumsalam. Ke ini. Ya coba cek aja, orang-orang nge-gym pasti dadanya bermasalah. Dada, kalau nggak punggung, itu kayak yang pakai suplemen loh ya. Dan badannya yang gede-gede gitu. Pasti entah beruntusan, entah keringat buntet gitu kan. Entah apa gitu. Maksudnya aku dari Garut ke Bandung 2 jam. Oh. Kalau Semarang ke Bandung tuh kalau naik kereta 5-6 jam. Sama kayak ke Jakarta sih. Biang keringat bukan? Iya betul. Karena protein yang terlalu tinggi dan tidak keluar. Biasa aja. Harus apa diperiksa? Maksudnya diperiksa apanya sih? Harus apa diperiksa gimana? Oh, maksudnya dicek gitu? Ya enggak. Kebanyakan orang gym aku nggak suruh ngecek loh. Kebanyakan orang gym gitu. Itu pakai sabun non SLS sama yang ada scrubnya Pak Di. Aku pakai lidah buaya. Aku pakai lidah buaya sama garam. Nih ya, kalau yang ketombean parah ya teman-teman ya, kalau pakai sampo apa aja nggak mempan, pakailah garam. Jadi sampo dikasih garam dapur sesuai rambut kita ya, ketebalan rambut kita. Itu coba aja seminggu. Termasuk badan. Gue sering pakai garam, gue hampir tiap hari pakai garam sih. Garam itu nggak usah didoain, nggak usah apa, dia pasti bereaksi. Itu garam tuh energi yang bagus untuk mengeluarkan energi yang bagus, untuk membangun energi yang bagus. Didoain tanpa didoain pun garam akan bekerja. Garam dapur, garam krosok juga apa-apa. Tapi kalau buat kepala, garam yang halus ya. Garam krosok buat sampoan ya, kepalanya lecet semua. Kalau buat apa sampoan garam halus. Bisa ngusir setan juga. Kalau ngusir setan aku nggak tahu ya. Tapi yang jelas dia adalah pembersih energi yang kurang bagus. Garam itu. Kak Ros. Ada samponya itu temen sih, kataan buat habis olahraga tapi juga kering banget. Iya, sampo itu yang disebut tadi itu tuh bikin kering, bikin rontok. Itu karena terlalu tajam, makanya untuk amannya samponya yang cocok di kalian kasih garam gitu. Itu serius dia. Aku nyoba guys, udah nyoba serius dan udah nggak setahun 2 tahun gitu. Aku kalau olahraga, orang olahraga yang terlalu tinggi kan, kayak rambut yang tebel-tebel gitu, coba lo nih. Habis nge-gym kan pasti rambut lo bau kan? Iya kan, pasti lepek, terus entah ketombean entah apa kan gitu. Itu bisa pakai itu. Pernah minum garam pas bangun, garam jangan diminum Ci. Justru kita itu sedang mengurangi kadar dalam tubuh. Karena garam malah diminum. Orang makanan aja kita menghindari yang garamnya terlalu tinggi, kok malah diminum garam. Lengket gak? Enggak. Ya kalau garamnya sekilo ya lengket. Garamnya kan seperlunya, serambut kita aja. Atau sampo pakai kopi lebih halus dibanding garam. Gak tahu kalau kopi ya. Kalau kopi aku malah pernah nyoba di muka, cuman kalau kopi aku nggak cocok pakai garam. Wah.
Cobain sampo pakai kopi deh, lebih enak. Lidah buaya masker juga bagus tuh. Iya. Tiap hari gue pakai. Jujur ya guys, gue sebelum tidur gue olesin pakai lidah buaya sampai gue bangun tidur. Tiap hari muka. Ya nggak putih-putih sih, ya biasa aja, cuman lebih kenyal aja gitu. Sekilo taruh di kepala, iya. Kalau sekilo taruh di kepala, terus disesepin terus pakai samponya yang dikit aja, ya pasti lengket. Waalaikumsalam, selamat siang. Waalaikumsalam Kak Spa. Tapi buayanya nggak gigit bang, lidahnya diambil. Nggak dong. Itulah gunanya kita para buaya itu menggunakan lidah buaya. Cerisa, siang. Nggak siang. Kok nggak bisa pos ulang bang Nik? Udah kali Kak Karin. Siang Kak Maria. Siang Kak Maria. Jangan diminum ya guys garam. Lidah buayanya di blender nggak kalau lu jadiin masker? No. Nggak, langsung lu buka terus lu Iya. langsung olesin. Dibelah. Kalau lu ada uap, kalau lu pas ngerebus apa gitu kan nih, kan ada uap kan. Itu lu taruh di atas uapnya dikit. Bentar aja. Terus habis itu diolesin. Makanya kalau lu denger suara nging gitu kalau malam kan, kalau kita lagi komal nging, itu tuh sebenarnya gue lagi ngerebus air buat itu lidah buaya. Sebenarnya itu, kalau nggak magicom gue colokin bener kan nguap tuh, lah gue oles-olesin tuh, gue taruh di atasnya, gue olesin di muka. Kalau di sini lidah buaya gampang karena gue juga nanem. Lidah buaya dimakan bagus banget untuk amandel. Iya kalau ada yang berani. Bagus kok lidah buaya itu kok, bagus. Rajin ya, iya. Kadang belum tentu orang tuh se-epic itu ya. Namanya juga pengangguran, ngapain di rumah kalau nggak aktivitas? Iya. Maksudnya kalau malam kan dia kan memanjakan diri lah. iya. Dulu di pondok pas buka kukusan anting. Buaya zaman sekarang bahasnya, Beb bisa transfer dulu nggak? Kalau lubang buaya bahasanya gimana zaman sekarang? Itu kan buaya yang ngomong. Kalau lubang buaya gimana bahasanya sekarang? Kalau ular gimana? Enggak, kalau dia kan ular ngebahas buaya nih. Dia ngebahas buaya, ya lubang buaya gimana coba? Kalau buaya tinggal nyembah. Sampai ular nggak ada yang pernah jadi ular. Sampai ular gak ada yang pernah gue. Ya, jari atau tangan yang tertimpa barang dan memar gitu, oles lidah buaya juga bagus, menjulat juga tuntas. Iya, segala penyakit kulit itu bisa. Dulu awal-awal gatel ya, pas gue oles-olesin ke muka gitu. Bangun tidur gitu kayak gatel, tapi lama-lama enggak sih. Makanya gue bikin cara itu tadi, gue kasih uap dulu. Itu kalau mungkin yang langsung begitu mentah itu dibelah, tempelin muka mungkin gatel ya. Halo Mei. Baru kali ini aku dengar laki-laki mau pakai lidah buaya. Ya gimana kak, butuh aku. Karena aku beruntusan pernah pakai suplemen itu tadi kan, terus aku beruntusan. Terus kan gimana ya, nggak cocok gitu loh. Makanya cari cara, ternyata pakai lidah buaya. Ternyata berhasil guys. Dicuci dulu. Iya, Emang mau jual diri di mana sih, Wak? Mesti cucok. Ya saya tahu laku kan, nggak usah jualan juga lah. Semoga dia laku ya. Oh jadi kamu tujuannya buat perawatan diri buat laku. Bukan buat sehat ya, buat laku ya. Ya enggak kan, muka kan, maksudnya beruntusan kan ya, kadang-kadang kan geli sendiri gitu loh.
dikasih uap aja ya, yang nggak usah dicuci, kasih uap aja Kak. Aku masih banyak tuh sabunnya kucingnya, udah bina bagus ya. Kalau nggak ada kucingnya sini. Nih kalau cowok tuh ya rambut, wajah. Ih, lucu Kamu dari banget. mana? Kamu dari mana? Tiba-tiba masuk rumah gue ini, sumpah. Barusan ini. Bagus tadi. loh. Iya. Bulunya Kamu dari jabrik-jabrik. mana? Enggak ini. Bagus bulunya. Karena di sini banyak kucing kali ya, dia terus masuk. Kucing kaki 2 masuk nggak? Kucing apa itu? Kucing yang minta iPhone. iPhone om. Gabrian. Keturunan bapaknya Persia ya itu. Iya bagus loh bulu jabrik-jabrik gitu. Enggak Gak yang tahu, mungkin bulu. punya tetangga atau punya siapa nggak tahu. Ntar deh habis ini gue woro-woro di grup. Kucing siapa yang nyasar tempat gue gitu. Waalaikumsalam Kak Cecil. Waalaikumsalam Jil. Kan ada grup kampung ya guys ya. Kalau ada sesuatu tuh langsung ke grup kampung. Nih kucing siapa, nih barang siapa gitu. Gue masuk di grup kampung tuh di HP satunya sih. Jadi nggak jarang buka gue. Jodoh pun akan datang. Iya. Biasanya kucing datang kirim rumah rezeki kamu lancar. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Lihat lagi kucingnya katanya. Nyusahin aja Tante Lunar nih ya. Tuh bagus ya. Jabrik-jabrik pengen cium deh. Kue anaknya sopo gitu. Kue anaknya sopo gitu. Tuh pasrah lo ngangkang lo dia. Orang jantan. Jantan. Emang homo kucingnya. Diangkat sama Maser ngengkeng gitu kan. Kagak ngelawan gitu. Pasrah dedek bang. Kirim ke Jakarta. Ini aja kucing siapa nggak tahu Mbak Nen. Kirim Jakarta, tetanggaku nyariin. Berarti udah berapa kucing tuh yang di rumah lu? Berapa? Paling 1, 2, 3. Yang lain tuh datang dan pergi gitu. Yang udah dewasa tuh kayak nggak pernah pulang. Apa mungkin dia ngelihat ada kucing di rumah lu kasih Iya. makan, akhirnya dia mampir Bisa gitu jadi. ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi gue lebih seneng rawat kucing kampung sih. Jadi kayak banyak kan teman-teman kucing jalanan tuh yang sebenarnya butuh apa ya? Kasih Butuh kata. dibandingin kucing ras tuh udah banyak yang mau gitu. Tapi kalau kucing kampung tuh ya ngelihat aja udah pada males gitu kan. Gue lebih expect ke situ sih. Mungkin ini juga kali, kucing kampung terlalu lasak kali. Kalau kucing ini agak males gitu kan. Lebih gampang diatur. Enggak juga sebenarnya. Tapi gue lebih ngelihatnya gini, banyak kucing-kucing jalanan ya yang lebih banyak yang harus banyak kita lebih perhatiin dibanding kucing ras. Kucing ras itu udah banyak yang merhatiin gitu, banyak orang yang mau gitu. Tapi kalau kucing kampung ya mungkin alasannya itu tadi, mungkin ada yang nyolongan, ada yang nakal, ada yang ini. Tapi ya gimana ya gitu. Kalau kita mikir harus kucing ras berarti kasihan kucing kampung dong gitu, nggak ada yang Iya. merhatiin kan. Berarti apa ya? Ya lu suka inilah, maksudnya tuh bukan ngambil poin dari segi kayak ya Lucunya kucing doang ini gitu. Iya. Lu mikirinnya tuh ini ya lain gitu. Iya. Gue suka kucing tapi nggak suka ngerawatnya. Itu berarti nggak suka lu. Tapi kalau gue enggak, maksudnya gini ya. Misalnya lu punya kucing nih. Lu punya kucing kan. Nanti gue sibuk lucu lah. doang gitu ya. Nanti gue sibuk tuh di tempat lu kayak iniin gantiin pasirnya, terus mandiin dia. Gue sibuk tuh, gitu kan. Tapi jangan sampai itu gue yang punya gitu loh. Biarlah gue main 2 hari 3 hari di rumah lo. Gue fokus ke kucing lo, gitu. Tapi kalau tiap hari gue angkat tangan. Gue sibuk. Nggak sanggup juga bayar orang buat cuma ngurusin kucing.
Kenapa nih? Kenapa kucing kampung tuh kalau gue lebih ke situ ya. Kucing kampung tuh nggak manja. Dia bisa nyari buang air tuh keluar rumah yang jauh gitu. Tapi kalau kucing ras itu harus kita yang ngurus. Harus bener-bener diperhatikan itu. Makanya gue lebih ke kucing kampung tuh karena itu. Dia nggak usah diajarin, gue ngerti dia itu. Dia harus kemana, dia harus buang air kemana. Paling gue bilang, lu jangan kotorin rumah gue ya gitu. Dia udah kayak ngerti gitu. Keluar kemana-mana gitu. Tapi kalau kucing ras ya deh. Kalau kucing ras ya siap-siap aja. Waktu di Jakarta dulu yang gua pelihara ini, lu masih ada nggak sih pelihara yang matanya belok, kuskus? Lu masih ada nggak sih? Marmut. Bukan Si Putra. marmut ada. Kuskus juga ada yang matanya belok, yang nggak ngedip-ngedip itu, yang makannya buah. Lu masih ada nggak? Enggak, udah enggak. Oh, udah enggak udah ya? enggak. Gue terakhir marmut itu, marmut Lah itu. yang Kuskus kan tiba-tiba- nempel mulu di tangan. tiba-tiba di punggung. Jakarta, tiba-tiba di Jakarta guys, melihara marmut coba. Gue dalam hati gue ini PR banget ya. Kayak nggak ada hewan lain aja. Cowok lagi kan. Iya, yang kerenan dikit ya, bukan masalah gimana ya, tapi pilihannya kenapa marmut gitu loh. Di Jakarta yang sesumpek itu gitu. Yang di perumahan padat penduduk tiba-tiba melihara marmut. Untung nggak kambing gitu. Iya. Habis itu kuskus. Itu gue tuh yang paling banyak tuh, karena kan kalau kuskus kan taringnya udah dipotong, kukunya udah, makannya gampang, buah doang. Terus tainya kan nggak mencret ya, tainya lebih kayak ke choco chip gitu kan. Jadi gampang dibersihin, keras. Nah itu suka nempel di leher. Gue bawa tuh naik motor dulu tuh, nggak lepas tuh dari leher. Terus dia jalan ke tangan. Enak banget sih kuskus itu. Saudaranya koala. Terus gue bawa kemana-mana, jadi enak gitu. Itu yang beli siapa? Patungan waktu itu gue sama dia. Lu sama Waktu itu masih 300.000 lah. Mungkin di zaman itu kayak mahal ya, 300.000 ya di tahun itu. pada akhirnya mati kan? Enggak, hilang. Oh, hilang. Pada akhirnya hilang. Padahal kita tuh bingung, kalau kuskus kan pergerakannya tuh slow motion banget ya. Set gitu. Tapi bisa hilang gitu. Ternyata setelah kita YouTube waktu itu, dia lubang yang sekecil ini aja tuh, dia karet badannya, tulangnya tuh kan di dalam kecil. Dia tuh dagingnya tuh kayak karet, jadi dia tuh bisa masuk di lubang sekecil itu gitu. Oh, Ya, dari kayak situ kucing kita nih. paham. Kucing itu kan terlihat besar kan karena bulunya, apalagi ini. Terlihat besar karena bulunya. Sebenarnya dia bisa masuk ke lubang yang kecil gitu. Makanya jangan heran tiba-tiba kucing gue kemana hilang kemana, itu ya karena gitu. Enggak, Kak Cuci. Itu udah dipotong taringnya sama ininya apa? Kukunya. Sebenarnya kalau aslinya taringnya tuh runcing-runcing sama kukunya. Cuma kalau udah jadi peliharaan tuh enggak. Jadi makannya buah gampang, kasih pisang, kasih apel, kasih salak. Semua buah dimakan, kasih pepaya. Jadi gampang ngerawatnya gitu loh, nggak mahal perawatannya. Terus nggak repot, nggak bandel ya kan. Diem aja, slow motion. Tapi matanya itu belok terus kan. Binatang nggak pernah tidur. Terus dia nempel di kita tuh kuat banget tuh. Kalau udah megang tangan tuh, dilepasin tuh kuat banget. Enak sih pelihara itu. Suaranya agak serem ya. Kayak gitu-gitu suaranya. Yang penting gak rewel, penuhi bulanannya anteng. Tapi ya percaya nggak percaya teman-teman ya. Jadi gini, pas COVID itu gue itu banyak kedatangan kucing. Serius, mungkin ada 19 sampai 21. Bayangin ya guys, tapi nggak masuk rumah ya. Itu ada di sekitar gue. Itu pas zaman COVID ini. Pengen beli tapi nggak ada duit. Apa? Kuskus. Ya mungkin udah agak mahal sekarang. Belum gue tanya sih. Pengen sih. Coba kepikiran ya. Gue mau beli lagi nanti. Nanti pas ini pas live gue liatin ya. Nanti gue tanya dulu harganya. Seandainya saya tidak mampu ya saya akan jelaskan. Soalnya dia semakin kecil semakin mahal. Sama juga sih. Kucing kan juga ya. Semakin kecil mahal kan? Enggak juga. Oh enggak ya. Tergantung rasnya juga ya. Tergantung ras. Apalagi kucing yang udah siap jadi induk ya. Kucing ras udah siap jadi induk tuh mahal. Apalagi yang induknya, apalagi yang udah pernah jadi induk dan terbukti anaknya bagus-bagus,
Itu lebih bisa mana? dibawa kemana-mana kan. Iya, bisa dibawa kemana-mana. Dia nggak jorok, nggak ada suara, nggak kencing. Dia suaranya malam doang tapi ya kus-kus itu nggak Kucing rewel. Bagger makannya khusus makanan kucing apa sama kayak makanan Bagger? Makanan kucing. Cuman kadang-kadang ya itu, kalau aku ada makanan yang sekiranya mereka mau ya aku kasih. Martabak aja mau kok. Aku makan kue Bandung nih ya mereka mau. Telur mereka mau. Susu yang aku minum mereka mau. Kus-kus lucu sih. Ntar ya coba tanya lagi. Itu nggak apa-apa deh. Kan dia nggak harus ada beli pasir lah, makanannya di mana lah. Gue beli buah doang, murah sih. Geragas berarti kucingnya. Iya, karena kucingnya diajarin apa yang gue makan lo harus makan gitu sebenarnya. Iya. Kasih kreatin siapa tahu berotot tuh kucing. Pernah kok kucingku tak kasih kalian sumpah. Pernah. Jadi aku minum susu aku campur kreatin terus aku kasih ke mereka. Ya nggak kenapa-kenapa. Nggak kenapa-napa tapi malah lebih aktif tuh kayaknya. Memacu Aku walaupun semangat. kucing-kucing kampung makanannya. Aku walaupun kucing kampung makanannya. Tapi aku tetap sediain makanan mereka. Aku kalau beli ikan nggak habis, aku kasih ke mereka. Kalau beli ayam nggak habis, aku kasih ke mereka. Gitu aja udah. Kucingnya bisa berotot nggak tahu deh. Ya nggak diajak nge-gym ya. Makanya belum. 4 menit lagi ya, gue cabut ya. Oke. 4 menit ya guys. Bapak-bapak mau jemput kalau- anak. Lo kalau mau lanjut nggak apa-apa nih? Naikin Kak Neni apa Lunar apa siapa itu? Capek ya guys duduk. Gue kan gue bilang jam 1-an gue udah keluar. Jadi biasanya ya temen-temen ya habis live ini ya gue biasanya tuh kayak relaksasi gue. Gitu kan. Bisa sambil denger musik atau bisa sambil rebahan doang tanpa denger musik, tenang gitu kan. Nah gue tenang Oh dulu iya tuh jam kan. 1 Nah jam 1 keluar ya gue. pulangnya ya. Mahal juga ya khusus itu karena legal ya. Iya mahal kan. Aku bilang kamu udah browsing ya. Mau joget-joget bareng DPR, joget-joget lah sebelum nanti. Pokoknya di ditutup tahun juga. 2012 mungkin ya 2012 itu 300.000 tuh mungkin kasar katanya kayak 1.500.000 lah Berapa? mungkin. Tahun berapa? Tahun berapa? 2012-an 8 sampai 30 juta mampus. Udah browsing dia. 300. Mahal aku bilang. Soalnya gua aja waktu itu patungan. Waktu itu dapat fee 15 juta juga biasa Berarti aja. itu nih. udah gede banget. Maksudnya nggak begitu gede-gede banget. Enggak, biasa aja buat beli rokok dan lain-lain juga cepet kok. Ya mungkin 2000. tapi udah gede lah. 2012 15 juta. Sekarang kan masih gede nih. Gitu kan. Tapi kan masih sanggup mendapatkan itu. Misalnya kayak let's say sebulan 2 bulan sanggup mendapatkan situ. Tapi di tahun itu kan nggak banyak loh orang bisa dapat 15 juta kayak lo. Justru di zaman ini ya, di saat-saat ini gue tuh 15 juta tuh merasa gede. Karena mungkin karena pengelolaannya ya beda ya. Kalau dulu ngerasa kecil itu mungkin karena lu tahu sendiri kan, ketika kita dapat sesuatu langsung les gitu kan. Kayak gak mikir kan dulu tuh gitu. Ya kan lu lebih kaya dari gue dulu itu juga. Lu udah pakai mobil, gue belum ada mobil. Jadi 300.000 kayaknya, wah ya Allah, gimana saya dapat duit hari ini gitu. Lu 15 Apa jutanya bunganya, merem. Cuk? Apa jangan-jangan lu dulu open BO ya? Enggak. Gue dapat iklan sumpah ya, gue dapat iklan pertama gue yang Pepsodent close up itu kan. Itu tuh segitu. Sebenarnya Oh, iya. lebih cuman dipotong 35%, jadi gue menerimanya sekitar segitu. Itu tuh kayak mungkin borosnya karena di situ ya, karena semuanya pengen dibeli ya dulu itu ya. Kalau sekarang kan ya Allah 2 juta aja bisa sampai 5 bulan mungkin. Enggak juga ya guys, 5 bulan terus makan angin ya.
Mana ada yang bisa kontrolin hidup energi. sebulan aja kayaknya. Lu dengan punya anak, lu dengan pola hidup lo beli susu, beli pisang, nge-gym, beli, nggak mungkin lu 2 juta nggak dapet sebulan, nggak mungkin. Tapi gue jauh sangat-sangat jauh dibanding dulu. Serius, jauh banget. Maksudnya tuh kontrolnya Iya, tuh nggak mungkin kan Cecil ya. Cecil aja live 3 kali live, 4 kali live aja udah amin ya robbal alamin ya gitu kan. Bisa 5 juta ya kan. 3 kali aja ikut percaya. event ya kan. Kalian nggak percaya 2 juta seminggu nggak ada gue, kecuali beli bensin ya. Gue perjalanan jauh apa beli bensin terus naik tol itu iya. Kalau 2 juta kalau seminggu sih enggak ya kan. Kalau untuk hidup gue sekarang itu enggak, serius gue nggak bohong, nggak nyampe. Bang air puasa Gua tuh- minum proman. Gue tuh kebutuhannya apa sih gitu? Kebutuhan gue tuh apa sih? Nggak banyak kok gitu. Paling telur, susu gitu. Udah, apalagi nggak banyak gue, serius. Wifi. Ya tapi 5 juta sebulan ya bisa dong gitu loh. Kan arahnya bukan kayak pilihan aja. Ya kalau Kalau kan lo PT juga PT gym. jalan-jalan ya maksudnya kalau pendapatan ya maksudnya kalau pendapatan Iya kan? maksudnya pengeluaran yang gue bilang pengeluaran yang gue bahas Cari gue bisa berapa- sangat-sangat menekan gue sehari karena berapa- udah beda. Sekarang posisi lu udah sadar, udah punya anak, energinya sudah berbeda dari Iya. yang dulu. Gitu loh. Iya. Jadi sekarang lu merasa cukup aja, dapat 1 juta 2 juta cukup gitu kan. Padahal sebenarnya kalau lu mau ekstra, mau dapetin lebih dari itu sebenarnya bisa. Cuma lu karena udah mempunyai frekuensi dan energi yang kayak seperti sekarang, lu nggak memaksakan lagi gitu loh. Iya, contohnya nih kayak kemarin ya. Waktu lo bilang si Putra dapat tawaran 2,5 juta nggak diambil. Ini yo kalau di sini 2,5 juta, jangankan sehari, 2,5 juta 3 hari 4 hari aja tetap diangkatin guys. Karena Iya di kebutuhan di sini, daerah kan. iya kan, kebutuhan di sini nggak begitu gede. Berbeda. Sebenarnya kalau kita bisa kontrol gitu loh. Di Jakarta ini kan kadang kita udah ngontrol tapi kayak ada aja gitu. Bukan cepet kaya kak, jadi ya udah itu. Aku ngerasa sekarang butuhku apa, udah itu. Butuhku apa deh ini, nggak yang lain-lain. Sebenarnya kadang-kadang pengen loh, serius, pengen loh beli ini beli itu, tapi tar dulu deh itu. Ya karena udah sadar. Tahu dulu kan semua kita beli di tahun-tahun itu. Iya. Ada duit Betul. dikit, yuk karaokean yuk gitu kan. Iya. Yuk nongkrong kemana gitu. Nongkrong kemana gitu, makan apa, traktir, padahal di kantong 1 juta doang ya kan, tapi kesannya kayak udah punya duit banyak gitu. Nggak mikirin gitu kan, nggak mikirin. Ya kalau sekarang kita udah berkesadaran loh gitu, apalagi udah punya istri, punya anak ya kan, rumah dikelola sendiri pula, nggak ada pembantu, jadi lu mesti ya banyak lah hal-hal yang disadarin gitu. Yang nggak Itu bisa aja sih. terkontrol tuh apa coba? Mungkin lo nanti ngerasain nih ketika udah punya. Yang nggak bisa terkontrol tuh ketika berhubungan dengan anak-anak. Itu nggak akan bisa terkontrol. Susah banget ngontrolnya. Ketika dia ngajakin yuk kesini bapak gitu. Ya udah, los gitu aja. Apalagi pas Iya, posisi lagi down ya, lagi rungsing banget kalau anak ngajak begitu ya. Udah. Tapi kita kan sebagai orang tua harus enggak. Sebagai orang tua harus siap gitu kan. Iya, Nggak mungkin kita bilang kayak papa lagi nggak ada duit nak. Iya, tapi kalau sekarang gue berani bilang entar dulu ya gitu. Bukan berarti gue. Ya berarti nggak punya duit, bukan nggak gitu mengira. bilangnya kan. No. Walaupun punya duit, gue bilang entar dulu ya. Karena gue pengen ngajarin dia bahwa Gimana no-nya ulang lagi? sesuatunya tuh no gitu. Jadi gue pengen ngajarin dia tuh nggak harus semua yang dia inginkan tuh keturutan gitu. Iya. Jadi kalau dia bapak kesini yuk, misalnya ke Jogja yuk bapak, ntar ya gitu. Gue pengen nahan sih. Sebenarnya maksud gue ntar dulu ya gitu. Ya kalau dulu kan yuk kesini ya gas. Iya. Padahal kurang tidur, padahal duit gope doang di kantong di ATM ya kan. ATM 3 gope dibagi-bagi lagi. Di BRI 150, di BCA 150. Itu gue banget lagi. Punya rekening 3 biar nggak mati ya kan. Dapat gope doang dibagi-bagi ke semua rekening. Aduh. Biar nggak mati Oke lah. itu. Ya oke Udah jam segini thank gua you mau ya. cepet. Makasih Thank you, teman-teman ya.
Kasih atas stay, segala supportnya ya. Segala supportnya, thank you. Semoga kita Besok kita dapat lanjut lagi ya. hari ini. Ya, sehat-sehat Oke, semua, makasih ya. rezekinya lancar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.